Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Rahmiliasih. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi dari ilmu budaya dasar tentang keindahan dan juga moralitas. Oke, kita mulai dari pengertian keindahan menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Adler. Keindahan adalah sifat dari suatu kesenangan yang tidak berkepentingan yang kita bisa perolehnya semata-mata dari memikirkan ataupun melihat benda sebagaimana adanya. Kemudian menurut Khalil Gibran, keindahan adalah sesuatu yang menarik jiwa. Keindahan adalah cinta yang tidak memberi namun menerima. Nah, kemudian ada juga menurut Charles. Menurut beliau itu keindahan adalah kualitas yang mendatangkan penghargaan yang mendalam tentang berbagai nilai yang ideal dan juga membangkitkan semangat keindahan itu sendiri. Selanjutnya ada menurut Sulzer. Nah, keindahan itu sesuatu yang baik. Jika belum baik berarti belum indah. Keindahan dapat memupukkan rasa moral. Jadi ciptaan-ciptaan amoral itu tidak bisa dikatakan indah karena tidak dapat memupuk moral itu sendiri. Selanjutnya ada keindahan berdasarkan pada cakupannya. Di sini bertitik tolak dari landasan ya, kita bisa membedakan antara keindahan sebagai kualitas abstrak dan juga keindahan sebagai sebuah benda yang memang indah. Nah, ini contoh ya dalam penggunaan bahasa Inggris yang mengenal istilah beauty itu kan untuk keindahan yang pertama, dan istilah the beautiful itu untuk pengertian yang keindahan yang kedua, yaitu benda atau hal-hal tertentu yang memang indah. Selanjutnya ada keindahan berdasarkan luas dan sempitnya. Nah, dalam pengelompokan ini kita bisa membedakan ya antara pengertian keindahan dalam arti luas maupun keindahan estetik murni dan juga dalam arti yang terbatas. Nah, di sini bisa kita petik dua hal ya dari yang sudah disampaikan oleh saya tadi. Yang pertama itu keindahan menyangkut soal filsafati ya. Jadi jawaban terhadap apa yang indah itu sudah barang tentu bisa bermacam-macam. Kemudian yang kedua itu keindahan sebagai pengertian yang mempunyai makna relatif, yaitu sangat tergantung dari terhadap apa itu subjeknya. Kemudian keindahan berdasarkan dari landasannya terbagi menjadi dua. Yang pertama objektif, yaitu keindahan yang memang ada pada objeknya, sementara kita sebagai pengamat harus bisa menerima sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua itu ada keindahan subjektif, keindahan yang biasanya itu ditinjau dari segi subjek yang melihat atau yang menghayatinya. Selanjutnya ada juga yang namanya itu nilai keindahan. Nah, di sini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama itu nilai ekstrinsik, yaitu nilai yang sifatnya itu sebagai alat atau yang membantu kita untuk melihat sesuatu. Ya, misalkan dalam misalnya itu bisa kita lihat tarian itu gerakannya halus ataupun kasar. Kemudian ada nilai intrinsik. Nah, di sini lebih cenderung dengan yang ada di dalam keindahan itu. Nah, contohnya misalkan dari tarian tadi kita bisa melihat satu pesan ataupun beberapa dari tarian tersebut. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu tentang moralitas. Nah, di sini pengertian moralitas dari beberapa ahli. Yang pertama ada Franz. Nah, menurut beliau itu moralitas adalah keseluruhan norma-norma, nilai-nilai, dan juga sikap seorang dalam sebuah masyarakat. Kemudian ada menurut W. Puspropojo. Nah, menurut beliau itu moralitas adalah suatu kualitas dalam perbuatan manusia. Dengan itu kita berkata bahwa perbuatan itu baik ataupun buruk, benar ataupun salah. Selanjutnya ada menurut Emil. Nah, moralitas adalah suatu sistem kaidah atau norma mengenai kaidah yang menentukan bagaimana tingkah laku kita. Nah, moralitas itu jadi berasal dari kata moral ya. Nah, di sini dari kata mos yang berarti itu kebiasaan, kata mores yang berarti kesusilaan, dari mores. Kemudian moralitas secara fleksibel dapat dipahami sebagai suatu tata aturan yang mengatur pengertian baik ataupun buruknya perbuatan manusia, yang mana manusia dapat membedakan baik dan buruknya itu boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan, dalam kata lain larangannya. Kemudian ada yang namanya nilai moralitas. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu moral baik. Moral baik adalah moral yang berkaitan dengan sesuainya harapan dan tujuan hidup manusia.
Untuk moral buruk itu adalah sesuatu nilai yang tidak berkaitan dan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan hidup manusia. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan itu apa sih sebenarnya keindahan moral? Nah, keindahan moral itu adalah suatu kebiasaan positif yang memiliki nilai estetika. Kebenaran pada saat kita melakukannya, keindahan moral tercipta dari perilaku dan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bagaimana tingkah laku kita sehari-hari itu dapat mencerminkan bagaimana moral yang kita miliki. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Pesan saya itu satu, tetap semangat menjadi orang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.